Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Badri Hasana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada qada dan qadar. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan percaya dan yakin sepenuh hati kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluknya. Di antara kejadian itu seperti hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan, dan hal baik atau buruk. Semua bukti itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian qada dan qadar. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali dalam kandungan tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan menurut bahasa, qada adalah suatu ketetapan, hukum, perintah, penciptaan, pemberitahuan, dan kehendak. Menurut istilah, qadar adalah sebuah perwujudan dari ketetapan Allah atau qada tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman ajali dalam kandungan. Sedangkan menurut bahasa, qadar adalah suatu kepastian dan peraturan serta ukuran. 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. 1. Takdir. Suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai qadar dan ukurannya, tempatnya maupun waktunya. 2. Ikhtiar. Terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tawakal. Ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Macam-macam takdir. Takdir mualak merupakan takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk hidup. Contohnya, seseorang ingin mempunyai harta yang melimpah, cerdas, dan lain sebagainya. Itu artinya orang tersebut harus melalui usaha atau ikhtiar buat mencapai apa yang menjadi impian atau keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya, dan bahwasannya seseorang ini tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-40. Takdir mubrom merupakan takdir yang udah gak bisa diubah-ubah lagi oleh makhluk, meskipun makhluk itu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kematian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan tiap-tiap umat mempunyai, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat juga memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersikap tawakal, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larang-larangannya, senantiasa bersabar, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah atau putus asa, mengisi kehidupan dengan hal positif buat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak, selalu sabar dan menerima kenyataan, selalu bersikap optimis bukan pesimis. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa,
menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi beriman kepada qada dan qadar. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia buat senantiasa berusaha atau ikhtiar, mendidik manusia buat senantiasa sabar dan tawakal, mendidik manusia buat tidak bersikap sombong atau takabur. Cara mengimani qada dan qadar. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala hal. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada dan terjadi di dalam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik wujud, sifat, dan geraknya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.